Halo semua, mami-mami, gimana kabarnya? Ketemu lagi sama channelnya Mama Bim Parenting. Yeay. Oh iya, gimana kabarnya mami-mami semua? Sehat? Harus sehat ya. Harus kuat dan tetap gembira. Oh iya, Mama Bim mau mengucapkan nih untuk semua mami-mami yang sedang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Semoga tahun ini puasanya semakin berkah dan tetap sehat, juga kita sekeluarga diberikan perlindungan atas segala situasi dan kondisi yang mungkin kali ini kita rasakan, kayak aduh ada wabah nih, ada virus nih dan segala macam. Kita tetap positif thinking yang pasti, supaya dampak dari bahagia kita, dari positive thinking kita membawa hal yang positif juga untuk keluarga kita. Oke, kali ini Mama Bim masih mau mereview dan menyarankan beberapa tips parenting mudah yang bisa mami-mami praktekkan di rumah. Apa aja? Tetap tonton ya videonya Mama Bim. Tapi sekali lagi Mama Bim mohon dengan sangat agar channel ini terus berkembang dan membawa manfaat buat kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya mami-mami semua. Terima kasih ya sebelumnya. Baik, kalau di video sebelumnya kita udah membahas buku tentang newborn. Buku-buku yang bisa dipakai oleh newborn itu sebenarnya banyak banget moms, dan kita bisa dapatkan dengan mudah di all shop sebenarnya. Walaupun kemarin Mama Bim sempat curhat, di negara kita belum ada penerbit atau penulis tentang buku-buku newborn yang menurut Mama Bim bisa kita cari dengan mudah, seperti kita cari buku novel gitu ya, lebih banyaknya novel begitu. Semoga kedepannya produksi buku-buku untuk anak itu diperbanyak lagi, terutama untuk mendongeng. Kenapa sih Mama Bim gencar sekali mendongeng ya? Iya Mams, karena mendongeng itu manfaatnya luar biasa banyak. Selain kemarin Mama Bim bilang itu suatu bonding antara ibu dan anak, itu juga membantu kecerdasan anak di bidang sastra, ataupun membantu kecerdasan anak untuk otak kanan anak. Jadi kita dapat semuanya lah pokoknya. Perasaan kita dapat sama anak, kesabaran anak juga dapat, kedisiplinan anak juga kita dapat, ya kan? Banyak kan? Sebelum mereka sekolah kita bekali dengan dongeng-dongeng ini Mams. Tapi dongengnya seperti apa nih? Apakah harus yang cerita Cinderella, Beauty and the Beast, atau gimana? Enggak, dongengnya simple aja, mudah aja, dan bisa dipraktikkan siapapun. Aku nggak bisa dongeng Mams, aku nggak pinter cerita, aku nggak pinter membaca buku gambar seperti kemarin, atau aku sulit merangkai kata-kata untuk anakku sendiri. Tenang, mendongeng itu kuncinya kita yang kudu santai, kudu apa ya bahasanya, kudu seneng dulu hatinya, ditata dulu, baru kita akan mendongeng sama anak-anak kita. Apapun dongeng mami, bahasanya nih ya, kalau Mama Bim sekonyol-konyolnya dongeng Mama Bim ke anak, anak tuh akan menikmati kok Mom. Mereka akan menangkap sinyal positif kita, dan itu yang berdampak baik dan berguna buat mereka. Begitu. Oh ya, Mama Bim punya buku yang kedua nih. Ini masih bertema touch and feel, yang judulnya What Does Duckling Like. Nih, agak gedean ya sekarang. Nah, kalau kemarin itu ukurannya kecil karena untuk newborn, untuk usia 0, dan di sini itu sudah bisa digunakan untuk usia 6 bulan ke atas. Kenapa pertimbangannya 6 bulan ke atas? Karena ini bukunya lebih tebal, lebih besar, dan sudah mulai menggunakan alur. Tapi alurnya gampang kok Mom, jangan khawatir. Yang pertama, nih kalau kita buka, kenapa kalau Mama Bim tuh suka buku-buku dari luar? Ini produksinya dari luar ya, dari Autumn. Dan Mama Bim belinya tetap di tempat yang sama, di Alphabet Babies dari Shopee. Nah ini kalau buku luar itu kertasnya beda banget Mam. Memang harganya cukup apa ya, bikin kita harus nabung gitu loh Mam. Tapi tenanglah, manfaatnya itu yang nggak akan habis. Nah ini kita kan dapetin kertasnya tuh karton gitu loh Mam. Kardusnya tuh tebel, jadi nggak akan disobek sama anak. Ini nggak bisa nih. Ini kita tekuk-tekuk tuh nggak bisa. Itu keunggulan yang pertama. Nah saat kita mendongeng, seperti contoh di sini itu
disajikan warna-warna yang tetap primer ya, seperti warna kemarin, warna yang tidak membingungkan mata anak. Nah, di sini mulai ada perpaduan, anak-anak kan mulai mengenal, oh ini itik, oh ini bunga, ini air, dan segala macam kita bisa terangkan melalui buku ini, Moms. Nah, untuk mendongengnya sendiri, walaupun di buku ini tuh tulisannya sedikit-sedikit, itu kenapa? Supaya kita bisa mengembangkan kalimatnya sendiri, sesuai dan sesuka Mommy, sesuai kebutuhan anak juga. Jadi nggak terpatok membaca tulisan, Mom. Beda sama buku-buku novel atau majalah ya, Mom, yang kita harus baca tulisannya. Ini enggak, tulisannya nggak usah dibaca. Mommy, contoh nih ya, Mommy bisa ceritakan langsung di sini. Ini ada anak itik berwarna kuning sedang makan lumut di dalam kolam. Nah, itu gampang banget ya, Mom ya, cuma beberapa kalimat aja. Nah, kemudian di sini ada touch and feel, Mom. Nih, aku deketin ya. Nah, ini bisa kita elus-elus sama anak. Nih, coba pegang, Dek, bulunya bebek tuh kayak gini loh, Dek. Nih, halus gitu ya. Nah, kenapa ada seperti ini? Karena untuk usia 6 bulan ke atas maupun ke bawah, mereka akan difokuskan untuk sensori, Mam. Jadi untuk merasakan halus, kasar, lunak, panas, dingin, seperti itu. Jadi buku ini membantu sekali. Kemudian untuk gambar-gambarnya itu besar, Moms, objeknya, jadi tidak membuat bingung anak. Nah, kemudian di sini keunggulan yang lain adalah dimana buku ini itu nggak cuma sedikit, Mom, untuk touch and feel-nya. Jadi yang seperti contoh di sini, maaf ya, nih, ini ada juga touch and feel yang sifatnya kasar, seperti gambar katak di sini. Ayo, Dek, pegang kulit katak tuh seperti ini, Dek. Ini kalau kita rasain tuh lebih kasar. Nih, maafin deketin ya. Nih, kita kalau pegang di sini tuh lebih kasar gitu loh, Mam. Nah, ini juga bagus banget untuk sensori anak. Dan itu tadi review buku ini. Jadi Mami bebas menceritakan ini tuh mau panjang mau pendek terserah, dan diulang-ulang pun juga nggak masalah, karena anak-anak tuh seneng banget. Mereka tuh belum punya rasa bosan sama melihat gambar, Mam. Jadi kita mau ulang 10 kali pun mereka nggak akan bosan dan mereka akan suka gitu. Nah, kenapa Mama Bim selalu tekankan kalau mendongeng itu sebaiknya sebelum tidur atau siang, supaya anak itu mudah merekam, Mam. Kalau kita dongengnya siang hari, itu akan terekam saat dia tidur malam. Kalau kita dongengnya malam hari, itu akan terekam untuk dia besoknya, begitu. Jadi lebih baik, lebih bagus, dan tentunya mendekatkan kita dengan anak kita. Jadi gampang banget ya, Mams. Nggak ada alasan dong dongeng itu ribet, terlalu panjang, berbelit-belit, capek, dan segala macam. Yuk coba dulu mendongeng ala Mama Bim ini, benar-benar simple dan mudah, bisa dipraktekkan kapanpun dan oleh siapapun. Loh, Mam, kalau aku nggak punya buku gimana? Dulu Mama Bim juga nggak punya buku. Kita bisa pakai boneka puppet, ya, tahu nggak puppet yang boneka tangan tuh. Nanti Mama Bim juga akan review di video-video selanjutnya. Nanti Mama Bim kasih tips gimana kalau kita harus mendongeng tapi kita belum sedia buku. Secara buku-buku dongeng itu memang harganya harus membuat kita menabung dulu, Mam. Kecuali memang kita ada budget tersendiri untuk kita buku-buku tersebut, begitu. Nah, itu dulu, Moms, untuk review buku kedua ini. Dan terima kasih kalau Mami sudah menonton sampai di titik ini. Nanti kita sama-sama sharing. Mami juga boleh sharing, boleh bertanya di komen di video ini. Nanti sebisa mungkin Mama Bim akan bantu untuk menjawab. Begitu, Mom. Terima kasih untuk video ini. Dan jangan lupa ya, Mama Bim mohon sekali ini untuk like, komen, dan subscribe video Mama Bim. Nih, bukunya ya sekali lagi seperti ini. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya, Mom. Terima kasih. Dadah.